Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kok muncul isu-isu seperti ini lagi begitu kan? Bukankah ini sudah diakhiri begitu kan? Ya, para cebong dan buzzer itu sangat tertawa sekali melihat hal ini begitu kan. Menurut saya pribadi ya biasa-biasa aja begitu kan. Karena pada hakikatnya inilah gorengan-gorengan para buzzer dan cebong begitu. Menurut saya seperti itu begitu. Tapi ada tamparan keras dari Partai Demokrat begitu kan. Seperti ini ya. Saya bacakan ini, Demokrat respon isu utang Anies ke Sandi. Mau buat citra buruk. Itu kan sudah mulai melawan dari partai-partai baik dari Partai Nasdem dan Demokrat begitu kan. Ini menunjukkan bahwa ingin bersatu bersama Anies Baswedan. Karena gorengan-gorengan seperti ini muncul dari Pak Sandi sendiri yang kemudian ingin menyerang kepada Anies Baswedan. Tahu sendirilah ya, pendukung oposisi sendiri Pak Sandi sudah bubar begitu. Sudah beralih kepada Anies Baswedan, mau tidak mau harus menyerang itu. Kira-kira seperti itu logikanya begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar netizen, Demokrat respon isu utang Anies ke Sandi, mau buat citra buruk. Bisa jadi seperti itu begitu. Hutang bayar, dia semua urusan lancar, dan Pak Sandi sudah ikhlas tidak mau mengungkit lagi masalah utang piutang itu lagi. Ya karena cebong para buzzer itu yang menggoreng habis-habisan begitu kan. Betul, dicari-cari kesalahan Pak Anies dan karena nggak dapat kesalahannya sampai utang pun kalau benar diungkit-ungkit. Kalau politiknya harus siap dong, jangan bangun citra bagus padahal ada citra buruknya. Tinggal lihat banyaknya baik melawan buruknya, yang bermanfaat melawan mubazir an faidah. Ini cagup aja tukang ngutang, bermakna ini banyak sekali yang mengkritik begitu. Apa yang saya bacakan pro dan kontra ya tidak menjadi masalah bagi kita begitu kan. Supaya nggak ada dusta di antara Pak Anies dan Pak Sandi, Fadlizon confirmatory aja ini oke. Emang sudah buruk sekali ini. Nah sekarang tinggal dilunasi lakwas. Jadi buruk itu kalau utang tidak dibayar, amit-amit kalau ada apa-apa mendadak kan kasihan ahli warisnya. Bukan seperti itu, karena memang logikanya itu kan seperti itu begitu kan. Ya inilah yang kemudian menjadi sangat penting kepada kita begitu kan. Ini udah deh nggak apa-apa, embat aja deh, wong sudah menang kan. Ya itu kan perjanjian politik sebenarnya. Ngapain kita harus mempermasalahkan itu begitu. Jadi permasalahan itu sudah selesai, bukan utang ya, bukan lunas begitu kan. Kalau utang kan lunas, tetapi ini perjanjian itu di-ending dengan selesai, bukan utang. Kira-kira kan seperti itu logika kita begitu ya. Ya karena memang ini adalah gorengan-gorengan para cebong dan buzzer ya seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya, Demokrat respon itu isu utang Anies ke Sandi, mau berbuat citra buruk. Wow, sangat luar biasa begitu kan. Dikutip dari CNN Indonesia, ya Partai Demokrat menilai isu soal utang piutang antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno merupakan salah satu upaya menjatuhkan citra Anies di masyarakat menjelang Pilpres 2024. Bahkan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Beni Kherman menyebut banyak isu buruk yang menilai ditujukan kepada Anies Baswedan, bahkan dari lawan politiknya begitu. Ia menilai persaingan politik itu wajar, namun harus memiliki batasan tertentu. Itu bagian dari agenda untuk membangun citra buruk tentang Anies Baswedan, dan itu bukan hanya satu, katanya seperti itu begitu. Dan bahkan Beni mengatakan ya sudah mulai diproduksi narasi-narasi yang isinya mendiskreditkan Anies, seperti membangun image Anies korupsi. Anies gagal membangun DKI Jakarta selama 5 tahun dan menjabat sebagai gubernur. Anies orang Arab, hingga terbaru isu utang piutang yang membawa-bawa nama Anies. Betul begitu kan. Kenapa Anies menjadi sasaran ya? Karena memang kepanikan bagi orang-orang tertentu atau lawan-lawan Anies Baswedan yang selama ini ya melihat Anies Baswedan sudah luar biasa, sudah wow begitu kan. Masih ada yang mau istilahnya melakukan narasi-narasi seperti ini begitu. Tetapi para pendukung Anies Baswedan ya dengan narasi-narasi seperti ini tidak begitu percaya begitu kan. Malah tertawa melihat hal ini begitu. Sangat menarik begitu. Beni juga menilai isu utang piutang itu tak perlu lagi dibesar-besarkan ke publik. Saya pribadi melihat ini semua bagian dari agenda politik kontestasi lah ya, persaingan-persaingan yang tentu saja menjadi suatu keniscayaan dalam demokrasi elektoral. Bahkan baru-baru ini politikus Partai Golkar ya Erwin Aksa menyebut ada perjanjian utang piutang antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat Pilkada 2017 lalu. Lalu ia mengatakan Anies meminjam uang senilai 50 miliar kepada Sandiaga Uno.
Ya, si Erwin kan harus tahu siapa mereka. Kok orang luar yang berbicarakan itu, padahal di internal dari Partai Gerindra sendiri tidak membicarakan itu begitu, kecuali Pak Sandi begitu kan. Bahkan ya Erwin yang saat pemilu DKI 2017 tercatat sebagai tim pemenangan Anies Sandi yang menyebut dirinya ikut menyusun draft isi perjanjian itu yang selanjutnya dibuat oleh pengacara Sandi saat itu, Rik Rizkiana. Bahkan sebelum itu, utusan tim kecil Anies Baswedan Sudirman Said telah membenarkan terdapat perjanjian antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada masa-masa Pilkada 2017 silam. Bahkan Sudirman membeberkan isi perjanjian itu adalah tentang utang piutang antara Anies dan Sandi. Ia mengatakan perjanjian itu juga dinyatakan selesai apabila Anies dan Sandi maju sebagai pimpinan ibu kota kala itu. Jadi kan yang menang Anies ya, tidak perlu kita bayar, kan seperti itu logikanya begitu kan. Jadi kalau orang-orang masih berspekulasi ya silahkan, karena mungkin ya ingin mengkreditkan Anies, ingin menurunkan citra Anies, kan seperti itu logikanya begitu. Dan bahkan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno sendiri mengaku tak ingin melanjutkan permasalahan utang piutangnya dengan Anies Baswedan ya senilai 50 miliar saat maju Pilkada 2017. Sandi tak membantah dirinya sempat meminjam uang senilai 50 miliar keduanya maju sebagai cagup dan cawagup kala itu. Dia bilang setelah dirinya melakukan sholat istikharah dan meminta pertimbangan keluarga, Sandi tak ingin melanjutkan persoalan tersebut. Setelah saya sholat istikharah dan saya menimbang konsultasi dengan keluarga, saya tidak ingin melanjutkan pembicaraan mengenai itu, ujar Sandi. Ya, kan seperti itu olah-olah kan Pak Anies Baswedan punya utang kalau hal seperti ini dilakukan oleh narasi-narasi Pak Sandi begitu kan. Kenapa Pak Sandi bisa menyerang seperti itu kan? Itu kan logika kita begitu kan. Berarti sudah ketahuan politik hari ini yang dilakukan oleh Pak Sandi juga tidak baik-baik amat begitu kan. Walaupun pada hakikatnya sebagai orang-orang yang diidolakan oleh masyarakat ternyata banyak yang bubar hari ini begitu kan. Kasihan sekali blunder menurut saya pribadi. Karena apa? Karena citra itulah yang kemudian politik yang menurunkan citra itu begitu. Tetapi menurut saya pribadi langkah itu sangat keliru menurut saya pribadi, dia blunder begitu kan. Mungkin saking ngebetnya sekali ya Pak Sandi ingin menjadi calon presiden, ya mau tidak mau harus terjun di situ begitu, harus menyerang lawan-lawannya. Ya apakah seperti itu ya? Saya rasa blunder begitu kan. Karena tidak sesuai apa yang dilakukan begitu kan. Walaupun dia mengharapkan dari pendukung-pendukung pro pemerintah ya silahkan, tapi yang mana kan begitu logika kita begitu kan. Jadi aneh sekali kan, kasihan sekali Pak Sandi begitu kan, menjadi ya seolah-olah terzalimi begitu kan. Padahal Partai Gerindra pun dari internal sini tidak membicarakan itu. Bahkan Prabowo mengatakan ya jangan diusah ungkit-ungkit lagi masalah itu begitu. Kenapa Pak Sandi masih mengungkit itu? Atau jangan-jangan ingin menjebak Partai Gerindra? Atau jangan-jangan ingin Pak Sandi keluar dari Partai Gerindra bergabung dengan P3 atau kepada yang lainnya? Itu yang menjadi catatan penting bagi kita kan. Kesana kesini promo sendiri ya ingin menjadi calon presiden ya. Ya itulah politik kita begitu kan, kasihan sekali begitu. Ya mending ya Pak Sandi tidur aja dulu, saya istirahat karena publik sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi ya. Dan bahkan menurut saya pribadi apa yang dilakukan Sandi ya blunder sekali di era hari ini. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini. Karena yang masih subscribe yaitu 6%, yang belum subscribe yaitu 75%. Artinya masih ada yang belum subscribe. Mari kita kawal channel ini bersama-sama untuk perubahan bangsa dan demokrasi yang lebih baik.